wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Masih tersisa satu hadis dari bab sebelumnya tentang larangan berkhianat ya. Hadis tersebut wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah taala, Allah berkata, Salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. 3 orang yang aku adalah musuh mereka pada hari kiamat kelak. Rajulun a'ta bi thumma ghadar. Seorang yang dia memberi ya atau menjanjikan suatu dengan namaku, yaitu dia bersumpah dengan nama Allah, dia berjanji dengan nama Allah. Thumma ghadar, ternyata dia berkhianat, dia tidak memberikan apa yang dia janjikan tersebut. Orang kedua yang aku merupakan musuhnya, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah. Seorang yang menjual orang merdeka, dia tangkap orang tersebut, kemudian dia jual, lantas dia makan hasil jualannya tersebut. Yang ketiga, wa rajulun ista'jar ajiran, seorang yang menyewa pekerja, fastaufa minhu, lantas pekerja ini telah menyempurnakan kerjaannya, walam yu'tihi ajrahu, kemudian ternyata dia tidak dibayar upahnya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ancaman ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi menyampaikan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebut dengan hadis Al-Hadits Al-Qudsi, yaitu Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala selain Al-Qur'an ya. Selain Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an sebagaimana termaktub yang kita baca ya, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Terkadang Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala namun di luar Al-Qur'an, yang dikenal dengan Al-Hadits Al-Qudsi. Itu hadis yang suci disebut Al-Qudsi karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi menyampaikan ya, Allah berfirman, Salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. 3 orang yang aku adalah musuh mereka pada hari kiamat. Khasam itu khasman, maksudnya khasam dan khasam, 2 orang yang maju dalam persidangan disebut dengan al-khasman. 2 orang sedang bertikai, 2 orang sedang maju dalam persidangan saling berlawanan, itu disebut khasam. Disebut dengan khasm. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menjadi khasam bagi seluruh pelaku maksiat. Karena siapa yang melakukan maksiat, tentu Allah akan mengungkap kemaksiatan mereka, kemudian membuka kemaksiatan mereka, kemudian menghukum mereka. Tetapi dalam hadis ini Allah mengkhususkan 3 orang yang menunjukkan bahwasanya dosa mereka ini parah ya. Dosa mereka ini parah. Kemudian yang menunjukkan kenapa Allah mengatakan aku akan menjadi khasam, menjadi musuh mereka pada hari kiamat kelak, karena orang-orang yang dizalimi tidak bisa berbuat apa-apa. Seakan-akan Allah mengingatkan, bisa saja kau zalimi dia di dunia, dia tidak bisa berbuat apa-apa, namun ingat kau akan berhadapan dengan aku pada hari kiamat kelak. 3 orang ini ya dibohongin, dikhianatin, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga ketika dikhususkan 3 orang ini menunjukkan dosa mereka sangat parah. Yang pertama, rajulun a'ta bi tsumma ghadar. Yang jadi perhatian kita adalah orang yang pertama ini. Seorang yang sudah memberikan ya, dengan namaku, yaitu dia berjanji akan memberikan sesuatu ya, masuk dalam perjanjian, masuk dalam kesepakatan dengan menyebut namaku, kemudian dia berkhianat. Disebut berkhianat ini maksudnya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu dia fi maudhi'i thiqah, ya, ini orang ini dipercayai sama kawannya. Jadi dia di tempat dipercayai. Ternyata dia melanggar janjinya sehingga disebut dengan apa? Khianat ya. Khianat itu seharusnya merupakan tempat yang kita percayai, orang kita percaya, ternyata dia malah melanggar, maka disebut dengan khianat. Apalagi orang yang telah bersumpah dengan nama Allah, telah berjanji dengan nama Allah. Jadi maksudnya Allah mengatakan kau telah menjual namaku, ternyata kau berkhianat. Orang kan kadang tidak percaya, kita jual nama Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Kalau perlu sumpah pakai Al-Qur'an.
jual nama ternyata berkhianat. Betapa banyak ya pejabat-pejabat yang kemudian sudah disumpah ya, pakai Al-Quran di kepala, di atas kepala ya, percaya kepada aku, janji sana janji sini, ternyata berkhianat. Mereka ini repot pada hari kiamat kelak. Apalagi yang janji suka berbohong ya, sudah disumpah, orang memberikan kepercayaan kepada dia, ternyata dia malah berkhianat setelah mereka percaya kepada dia. Ini yang pertama, maka Allah akan menjadi musuhnya pada hari kiamat kelak. Yang kedua, parah, yaitu ada orang yang merdeka, dia jual. Dahulu terjadi di zaman Nabi SAW, ada orang seperti ini, dia tangkap, ada orang merdeka ditangkap kemudian dijual. Di antaranya seperti Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, asalnya dia orang merdeka, bapaknya orang merdeka. Al-Harithah itu orang merdeka. Tapi Zaid ditangkap sama orang, kemudian dijual jadi budak. Jadi budak. Orang tidak tahu ternyata dia asalnya adalah orang merdeka. Lantas dibeli oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, kemudian dihadiahkan kepada Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Kemudian Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memerdekakannya sehingga kemudian Nabi angkat menjadi anak angkat sehingga dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian datang aturan Allah, ud'uuhum li'abaihim, sebutlah nama mereka sesuai dengan nama bapak mereka. Akhirnya diputuslah aturan anak angkat, jadilah Zaid bin Al-Harithah. Tadinya Zaid bin Muhammad. Ini contoh yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang terjadi sebelumnya pada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kan dijual sama kakak-kakaknya. Yusuf alaihissalam dibawa pergi oleh kakak-kakaknya, kemudian dibuka bajunya, ditaruh dalam sumur, sampai ada musafirin yang lewat kemudian beli Yusuf. Ya. Kata Allah, wa syawrahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Kakak-kakaknya jual murah, udah berapa dirham, yang penting ambil nih budak kecil kami. Akhirnya budak tersebut, padahal adik mereka sendiri, dijual, jadi Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya jadi budak bekerja tanpa digaji. Namanya budak bekerja tanpa digaji karena sudah dibeli. Kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak ada, ya, tapi masih ada tersisa di sebagian tempat. Misalnya mereka mencuri anak-anak yang miskin, dicuri, kemudian dijual kepada penjahat-penjahat. Sebagian anak-anak tersebut dididik menjadi penjahat. Jadi anak masih kecil diambil, dijual kepada gembong-gembong penjahat, ya, atau bandar-bandar tertentu, kemudian dididik untuk menjadi bajingan, untuk jadi penjahat. Tidak punya ayah, tidak punya ibu, ya, dibeli oleh orang jahat. Wa'udzubillah, kemudian dididik menjadi orang-orang jahat. Ada yang seperti itu, ya. Ini tentu tidak diperbolehkan, ya. Mirip seperti ini sebagian ibu yang menjual anaknya, ya, misalnya. Dia jual anaknya, tidak mau pelihara anaknya, dia jual. Sebenarnya tidak dijual, cuma dia ambil uang dari orang, dia serahkan anaknya pada orang lain, kemudian dia berlepas diri, ya. Anak itu dijual kepada orang, dia mengambil uang dari penjualan terhadap anaknya. Ya, meskipun tidak dikatakan jual beli, tapi dia mengambil uang, harusnya dia merawat anaknya, dia tidak mau merawat anaknya, kemudian dia ambil uang dari hal tersebut. Ini adalah kezaliman terhadap sang anak. Maka orang seperti ini akan berhadapan dengan Allah pada hari kiamat kelak. Yang terakhir, orang ketiga, rajulun istajara ajiran, seorang yang memperkerjakan seorang pekerja. Ya. Fastaufa minhu, dan dia sudah bekerja dengan baik-baik, segala pekerjaan sudah dia kerjakan. Walam yu'ti ajrahu, kemudian tidak dibayar upahnya. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan hendaknya kita memberi ajir, ya, pekerja kita kasih qabla an yajifa araku, sebelum keringatnya hendaknya kita kasih upah sama dia. Makanya kalau kita punya pembantu, misalnya punya supir, ya, gaji bulanan, misalnya harusnya tanggal 25, baca 24 lah, 23, menyenangkan hatinya, ya. Sebelum waktunya kita kasih, ya. Kalau kita ada kerja orang harian misalnya kerja sampai jam 5 sore, jam 4 kita udah kasih. Ya, Rasulullah menganjurkan dikasih sebelum
sebelum kering keringatnya. Jadi kalau dia baru selesai kerja, ya, kita langsung kasih. Atau sebelum selesai kerja kita kasih, ya, agar menyenangkan hatinya. Ya. Ini malah tidak dibayar. Ini malah tidak dibayar. Padahal dia sudah bekerja keras, ya. Dan biasanya yang tidak dibayar biasanya orang-orang pekerja susah, yang dia cari kerja dengan setengah mati. Terkadang dia mengemis pekerjaan. Setelah dikasih pekerjaan, kemudian dia bekerja dengan totalitas, ternyata tidak digaji. Atau tidak digaji seluruhnya, cuma dibayar 80%, 70%. Ya. Padahal dia sangat membutuhkan uang tersebut untuk anak istrinya, untuk kehidupannya. Ini bahaya bagi para pemilik perusahaan, ya. Bagi yang punya pegawai-pegawai. Ya. Jangan sampai mereka demikian, tidak membayar pegawainya dengan sempurna. Karena kalau mereka tidak membayar dengan sempurna, maka mereka akan berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Pegawai ini mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Tidak bisa urusan, tidak bisa sewa pengacara, tidak bisa, ya sudah, pasrah. Tapi ingat, meskipun dia lemah, ada belakang dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang bertakwa kepada Allah jika punya pegawai, punya pekerja harian atau pekerja bulanan atau pekerja kantor, jangan sampai mereka sudah bekerja dengan totalitas, kemudian kita tidak menunaikan gaji mereka, karena kita bakalan masuk dalam hadis ini, yaitu mempekerjakan pekerja, dia sudah totalitas bekerja, lantas kita sesuai dengan akad kita dengan dia, ternyata kita tidak memberi gajinya sempurna, apalagi kita bilang nanti aja bulan depan, kita tunda-tunda. Wah, ini bahaya. Ini bahaya, ya. Ini akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga orang ini adalah pelaku dosa-dosa besar yang mereka menzalimi orang-orang kecil, namun mereka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya, babun nahyi anil manni bil atiyah wa nahwiha. Bab larangan alman. Alman itu menyebut-nyebut mungkit-mungkit kebaikan yang telah dia lakukan, mungkit-mungkit pemberian yang dia berikan atau yang semisalnya. Dia sudah beri sesuatu kepada orang, dia ungkit, saya dulu yang kasih kamu ini, saya dulu bantu kamu ini. Yang misalnya dulu kamu masuk kantor kan saya yang kasih memo, ya misalnya ini. Ya. Dulu kamu kan saya yang bantu kamu waktu kamu masih miskin, saya ngantar kamu kenalkan kepada ini. Ini bukan pemberian, tapi ini syafaat. Itu pun dia ungkit-ungkit. Ini juga tidak boleh banyak. Jadi semua kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain, apapun kebaikan tersebut berupa harta, materi atau jasa, kalau kita ungkit-ungkit itu namanya alman. Alman. Dan akhirnya menggugurkan pahala kita. Meskipun kita ucapkan 20 tahun kemudian. Kita pernah bantu orang 20 tahun yang lalu. Kemudian setelah 20 tahun kita bilang, kamu bukan yang dulu saya ginikan, saya yang giniin kamu, nah, itu bantuan kita semua jadi hilang. Nilainya nol. Bahkan bukan cuma nol, bisa jadi mendatangkan dosa. Karena alman termasuk dosa besar adalah almanan, yaitu yang suka mungkit-mungkit kebaikan, menyakiti hati orang yang dibantu. Baik berupa materi maupun jasa apapun, kalau kita ungkit-ungkit maka menggugurkan pahala kita dan juga mendatangkan dosa bagi kita. Maka seorang waspada, kalau sudah berbuat kebaikan tidak usah terlalu banyak diingat, lupakan aja, ya, lupakan aja. Ya, lupakan aja. Taib. Di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dalil dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah, ya. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan al-man wal adha. Selanjutnya kata Allah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Karena orang yang bersedekah kemudian dia melakukan al-man dan al-adha, itu seperti orang sedekah riya. Seperti orang sedekah riya. Kalau orang sedekah riya itu tidak diterima sejak awal. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab
fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Perumpamaan orang sedekah dengan riya itu seperti batu yang licin, di atasnya ada tanah. Kemudian tiba-tiba ditimpa dengan hujan besar, kemudian semua tanah hilang tanpa tersisa satu butir pun. Orang yang bersedekah dengan riya, dia menyangka bahwasanya ada hasilnya di akhirat. Ibarat seperti batu yang licin diletakkan tanah di atasnya. Orang yang lihat semua tanah ini bagus kalau ditaruh biji benih akan segera tumbuh dengan subur karena tanahnya subur. Ternyata tanah tersebut tidak ada nilainya. Kenapa? Ternyata tanah tersebut yang kelihatan subur tadi berada di atas batu. Ternyata tidak mengakar ke dalam tanah, tapi di atas apa? Batu. Dan ternyata tanah tersebut kalau ditimpa dengan hujan, hilang semuanya. Ternyata batu. Tidak mungkin kita taruh benih di atas batu, tidak akan tumbuh. Tapi orang yang melihat dari luar, dari casingnya, ini seperti tanah yang subur. Ternyata tanah itu cuma tipis di atas batu yang licin. Bisa nggak tanam biji di atas batu? Nggak bisa kan? Ya, nggak bisa. Jadi Allah gambarkan orang yang riya itu, orang yang lihat dia, casingnya seakan-akan orang luar biasa, dermawan, pahalanya besar. Tapi ternyata pahalanya tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena dia bersedekah ingin dipuji, ingin dipuji. Nah, ada orang yang bersedekah ikhlas. Bersedekah ikhlas. Asalnya pahalanya diterima. Dia ikhlas, tapi ternyata dia batalkan pahalanya gara-gara dia ngungkit-ngungkit. Nah, Allah mengatakan orang yang bersedekah ikhlas, kemudian ungkit-ungkit, batal pahala sedekahnya seperti orang yang riya sedekahnya. Padahal dia tidak riya, dia ikhlas. Cuma dia ungkit-ungkit. Jadi mengungkit-ungkit sedekah itu membatalkan sedekah sebagaimana orang yang sedekah batal karena riyanya. Apalagi sudah riya, kemudian ngungkit, double. Ini kita bicara orang ikhlas. Ikhlas, tapi kemudian dia ungkit. Maka ini membatalkan apa? Sedekah. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, bahwasanya asal dari alman adalah hati. Orang ketika bersedekah tidak boleh dia merasa punya jasa sama orang tersebut. Jangan. Kapan dia merasa punya jasa sama orang tersebut, dia berusaha lawan. Ketika dia membiarkan hatinya bahwasanya saya punya jasa sama orang tersebut, suatu saat dia akan ungkit. Kalau dia ungkit, selesai, maka pahalanya gugur. Pahalanya gugur. Saya yang dulu bantu kamu, saya yang dulu daftarkan kamu, saya yang dulu kenalkan kamu, saya yang dulu, pokoknya saya yang dulu. Saya ngajarin kamu cara bekerja. Kamu dulu nggak ngerti kerja. Saya yang bawa kamu ke Jakarta, makanya kamu jadi bos. Dulu kamu siapa waktu di kampung misalnya. Dia ungkit semuanya. Ini mungkin 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Maka semua, seharusnya kebaikan dia dapat 30 tahun pahala karena dengan jasa dia orang ini jadi orang. Ya. Maka hilang semua gara-gara dia ungkit setelah 30 tahun. Maka jika kita membantu orang lain, hendaknya kita timbulkan dalam diri kita bahwasanya dia yang berjasa sama kita. Ini cara agar kita tidak ungkit-ungkit. Kita bersedekah sama orang lain, kita bilang kita yang diuntungkan daripada dia. Ya. Makanya Allah mengatakan wa ma tunfiquna min khairin fali anfusikum. Ya. Apapun kalian infakkan untuk diri berupa kebaikan adalah untuk diri kalian sendiri. Adalah untuk diri kalian sendiri. Ya. Adalah untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian tidak berinfak berarti pelit terhadap diri sendiri. Kata Allah, "Wa may yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsihi." Siapa yang pelit, sungguhnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Jadi seandainya kalau kita berbuat kebaikan dengan bersedekah kepada orang lain, itu kita sedang berbuat baik untuk diri sendiri. Kita yang diuntungkan. Saya sering sampaikan, kalau ada orang miskin, dia lapar, kita kasih makanan. Sebungkus nasi lengkap misalnya, kita kasih sedekah makanan, dia makan. Tapi dia diuntungkan berupa kenyang. Tapi siapa yang lebih diuntungkan, dia atau kita? Kita yang lebih diuntungkan. Dia kenyang selesai, adapun kita ini sedekah akan diganti oleh Allah di dunia bahkan berlipat ganda. Kemudian ini sedekah akan meredakan kemurkaan Allah. Ini sedekah bisa menyelamatkan kita dari kesudahan yang buruk, kematian yang buruk. Ini sedekah bisa menemani kita di alam barzakh. Ini sedekah akan menjadi penaung kita pada hari kiamat kelak. Berarti yang diuntungkan siapa? Kita, dunia maupun akhirat, kita yang diuntungkan. Nah, setiap kita bersedekah, kita membantu kerabat, membantu kakak, membantu adik, membantu pegawai kita, membantu murid kita, membantu guru kita, membantu siapapun kita bantu,
dalam benak kita rubah bahwasanya saya yang dapat manfaat lebih daripada dia. Oleh karenanya ketika kita mindset kita seperti itu, saya yang lebih diuntungkan daripada dia, kita tidak merasa punya jasa sama dia. Tapi kita merasa sebaliknya dia yang punya jasa sama kita. Sederhana. Ada seorang, dia harta nggak banyak-banyak, terus dia melihara anak yatim di rumahnya. Subhanallah, ketika dia melihara anak yatim, Allah kasih harta berlipat ganda. Tapi dia cuma modal sedikit, mengurus anak yatim nggak banyak, kasih makan tiap hari, kasih sekolah. Tapi setelah itu Allah kasihkan rezeki yang banyak. Sebenarnya yang diuntungkan siapa? Yang punya jasa, kita atau anak yatim? Anak yatim punya jasa sama kita. Saya pernah ketemu, saya mau sebut namanya, antum mungkin tahu, pengusaha besar. Saya ketemu dengan orang dekatnya, dia bilang, Ustadz, orang ini punya, dia meyakini bahwasanya membuat dia berhasil, dia punya darul aitam. Dia punya darul aitam, punya rumah buat anak yatim, dia urus, usaha dia sukses di antara. Mungkin sebabnya di antara itu. Di antaranya dia punya rumah untuk anak yatim. Dia untuk biaya anak yatim tidak seberapa, tapi keuntungan yang dia dapatkan sangat banyak. Jadi pada hakikatnya sebenarnya dia yang berhutang kepada anak yatim tersebut. Ini kenyataan banyak terjadi. Orang yang perhatian sama anak yatim, apalagi diurus dengan benar, diurus sesungguhnya, apalagi ditaruh di rumahnya, biasanya rezekinya lancar. Tapi dia sambung silaturahmi, dia kasih uang pada kakaknya, kasih adiknya, kasih ibunya. Dia keluarkan enggak seberapa, tapi Allah ganti di dunia, belum lagi ganti di akhirat. Jadi sebenarnya siapa yang berjasa? Yang berjasa mereka, bukan kita. Oleh karenanya kalau kita berbuat baik sama orang, kita rubah mindset kita. Jangan kita merasa saya berjasa sama dia. Kapan kita mengatakan saya berjasa sama dia? Suatu saat kita bisa ungkit, ada potensi kita untuk mengungkitnya di kemudian hari. Kalau kita sudah ungkit, ini pahala kita bisa hilang. Jadi kata Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, al-man awalnya dari hati. Itu merasa punya jasa sama orang lain. Maka kita tinggalkan hal tersebut. Oleh karenanya ketika Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun, maka Fir'aun ungkit. Kata Fir'aun, alam nurabbika fina walida, walabithta fina min umrika sinin. Wahai Musa, bukankah waktu kecil yang rawat kamu kami yang rawat kamu. Dan kau tinggal bertahun-tahun bersama kami. Artinya, saya kasih makan kau sampai kau jadi pemuda yang kuat, gagah dan macam-macam. Kan siapa yang kasih makan kau wahai Musa? Aku, kata Firaun. Dan ini tidak diingkari oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi Musa bantah. Ya. Tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani Israel. Kata Musa, ya memang saya tidak ingkari kebaikan yang kau ungkit-ungkit terhadapku itu sebabnya karena kau memperbudak Bani Israel. Seandainya kau tidak membunuh anak-anak Bani Israel, saya tidak perlu tinggal di istanamu ya. Intinya kan Musa mau dibunuh. Sehingga terjadilah kisah bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa, kemudian dilepas oleh ibunya di Sungai Nil, kemudian diambil oleh istrinya Fir'aun, akhirnya tinggal di rumah Fir'aun, istana Fir'aun, jadi anak angkatnya Fir'aun. Itu semua saya tidak pungkiri, itu benar jasamu kepadaku, tapi itu semua sebab kau. Karena engkau yang telah memperbudak Bani Israel. Seandainya kau tidak membunuh Bani Israel, saya tidak perlu tinggal di istanamu. Tapi Fir'aun mengungkit-ungkit. Sama juga Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Orang-orang Arab Badui mereka mengungkit-ungkit. Kata mereka, Muhammad, kami telah beriman. Seakan-akan mereka punya jasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa punya jasa kepada engkau wahai Muhammad karena mereka sudah masuk Islam. Jelaskan kepada mereka, qul la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan kalian ungkit-ungkit jasa kalian kepadaku karena kalian masuk Islam. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani. Justru sebaliknya, Allah yang kasih jasa kepada kalian, kalian dimasukkan Islam itu kalian harusnya bersyukur. Bukan malah kalian mengatakan, Muhammad, kita sudah masuk Islam loh, seakan-akan punya jasa sama Nabi. Justru kalian yang diuntungkan ketika masuk apa? Islam. Kalau enggak masuk neraka kekal selama-lamanya ya. Jadi ini saya kasih cara mindset saja, cara berpikir agar kalau kita berbuat baik sama orang, apapun kita kasih. Seperti dan itu banyak. Kak, dia dulu saya ngajarin dia goblok, yang ngajarin dia siapa? Saya.
Dulu Al-Fatihah mulutnya bengkok-bengkok, saya yang lurusin ya, seperti itu. Nah, ini semua enggak boleh, enggak boleh. Itu semua hilang pahalanya. Hilang pahalanya. Ya. Itu semua hilang pahalanya. Tentunya yang dibaiki harus tahu diri. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak tahu berterima kasih kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Tetapi yang berbuat baik jangan ungkit-ungkit. Jangan ungkit-ungkit. Baik, di sini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan al-man wal adza. Al-man tadi ungkit-ungkit, al-adza mengganggu, menyakiti. Di antara bentuk menyakiti ada mungkit itu menyakiti. Di antara bentuk menyakiti seperti kita bantu orang tapi kita sakiti. Kita bilang dasar pengemis, kita kasih. Kamu tuh enggak punya malu minta-minta terus nih. Itu sama menyakiti. Allah mengatakan qaulun ma'rufun ya wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik. Terus bilang tidak bisa kasih, saya tidak bisa bantu kamu dengan kata-kata yang baik. Itu lebih baik daripada sedekah tapi kemudian diikuti dengan gangguan. Kalau kita pelit, bilang aja, aduh maaf saya lagi enggak punya duit. Dalam hati tidak punya duit buat kamu ya. Kita pelit nih. Itu masih lebih baik daripada kita kasih tapi kita maki dia. Kamu memang ini dasar ini enggak punya malu minta-minta terus. Ya. Atau kita kasih dengan kaki misalnya, orang seperti itu, kasih dengan apa? Kaki. Jadi dulu cerita ada sebuah travel besar yang bekerja sebagian ini cerita kalau bosnya waktu kita terima gaji setelah jadi guide kasih pakai kaki. Ngeri. Sombongnya luar biasa. Mulai kasih itu pun itu bukan sedekah, itu gaji ya. Itu apa? Gaji. Gaji ya, hak dia. Oleh karenanya daripada kita kasih sedekah tapi maki-maki dengan kata-kata yang menyakiti, mending tidak usah. Kata Allah lebih baik daripada kau kasih sedekah tapi kau susulkan dengan gangguan. Yatba'uha adza. Ya, maka tidak etis, tidak usah ya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Ad-Duha, "Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah mengatakan, menyebutkan tentang nikmat Allah kepada Nabi Muhammad. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau yatim, lantas Allah menaungimu. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah Allah mendapati engkau tersesat, yaitu kau belum punya ilmu. Fahada, lalu Allah berikan petunjuk kepadamu. Dan seterusnya, ailan fa'agna. Allah dapati engkau miskin, lalu Allah berikan engkau kecukupan. Setelah itu Allah mengatakan fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim jangan kau sewenang-wenang terhadapnya. Wa masaila fala tanhar. Adapun orang minta-minta jangan kau bentak. Ya, Allah sebutkan nikmat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga dulu seperti itu ya. Yatim, miskin. Wa wajadaka ailan fa'agna. Allah dapati engkau miskin kemudian Allah berikan apa? Kecukupan. Ya, makanya Nabi SAW pernah merasakan itu semua. Makanya Rasulullah kalau berbicara tentang anak yatim, dia benar-benar menghayati karena dia pernah apa ya? Yatim. Kalau bicara tentang miskin, dia pernah menghayati karena dia pernah miskin. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan wa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim jangan sewenang-wenang. Jangan berbuat semaumu ya, kau seenakmu. Wa masaila fala tanhar. Adapun orang minta-minta jangan kau bentak. Kalau kau enggak mau kasih, enggak usah dibentak-bentak. Ya, daripada kau kasih terus kau bentak-bentak dia. Jangan, mending enggak usah kasih ya. Bahkan Allah mengatakan ketika ada kerabat yang minta dan kita tidak bisa kasih, Allah ngajarin bagaimana caranya dalam surat Al-Isra. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Ya. Kalau kau tidak bisa, kau berpaling dari ada orang kerabat minta-minta. Ya. Maka ucapkanlah, kau berharap bisa memberi di suatu saat yang lain, maka ucapkanlah kata-kata yang enak didengar, yang mudah. Kakak minta-minta, adik minta-minta, tante, om, sepupu, kerabat. Aduh belum ada, mudah-mudahan ada rezeki bulan depan. Jadi dia dengarnya enak. Jangan kita minta-minta melulu, kau enggak kerja melulu, nanti kau bersandar sama saya terus. Yang kita sakiti hati dia, ya enggak boleh.
Kalau mau nasihat yang baik-baik. Coba kamu bekerja, saya insya Allah bantu. Tuh coba ke sana. Jangan sakiti hati dia. Kalau nggak mau kasih, nggak usah kasih. Tapi lebih bagus kita menyenangkan. Belum ada, qadarullah lagi banyak kebutuhan, mohon maaf. Faqul lahu qawlan maisura. Ucapkanlah kata-kata yang enak didengar. Bukan malah membentak. Kadang sebagian orang, saya sering ditanya, sering sekali. Ustadz, ini kakak saya minta-minta melulu tiap bulan. Ustadz, adik saya minta-minta mulu. Ustadz, om saya minta melulu tiap bulan. Saya sering ditanya, bukan sekali dua kali, sering. Saya bilang, kau bersyukur tiap bulan sedekah. Bersyukur, sedekah yang besar nilainya, sedekah kepada kerabat. Daripada kau kasih orang jauh, kasih janda jauh-jauh, ini kerabat. Kerabat dekat, pahalanya apa? Besar. Maka bersyukurlah engkau, Allah menjebak engkau dalam suatu kegiatan positif tiap bulan kau lakukan. Tinggal kau ikhlas, atur hati, jangan mentang-mentang. Nasihat-nasihat kalau dia tidak mampu, ternyata dia minta-minta terus, ya sudah, kau kasih. Ketika ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dia mengeluhkan tentang saudaranya, kakaknya atau adiknya yang di masjid tidak bisa cari kerja, sementara dia menafkahi. Maka Rasulullah mengatakan, la'allaka turzaqu bihi, jangan-jangan kau dapat rezeki karena dia. Kata Nabi SAW. La'allaka turzaqu bihi, jangan-jangan kau dapat rezeki dari Allah gara-gara kau ngayomi si orang ini. Oleh karena seorang kalau diberi kesempatan bersedekah, kalau nggak mampu ya sudah, bilang kak saya nggak mampu, saya kebutuhan banyak, qadarullah. Coba kakak cari, coba tanya adik yang lain. Saya lagi nggak ada duit misalnya. Atau adik coba tanya kakak yang lain, kakak lagi nggak ada duit. Qaulan maisura, perkataan yang ringan, bukan malah menyakiti. Ya, kita kalau berbuat baik sempurnakan. Kalau sedekah yang sempurna, jangan sedekah malah kita rusakin dengan kata-kata yang tidak baik. Alman, ngungkit-ngungkit atau perkataan yang menyakiti. Jangan. Di antara bentuk mengungkit misalnya, ada orang kita kasih hadiah baju baru, terus dia datang, bajunya bagus ya. Baju bagus ya. Oh, dia jadi kikuk, jadi nggak enak ya. Karena dia tahu kita yang apa? Kasih. Bahkan sebenarnya mengatakan kalau kita kasih sesuatu sama orang, kalau kita ketemu dia, kerasanya dia bakalan nggak enak, lebih baik kita nggak usah ketemu dia, sehingga dia nyaman. Yang penting kalau kita sudah bantu orang, kita pastikan dia bahagia, jangan kita malah menyakiti apa? Hatinya. Karena ini membatalkan sedekah dan kebaikan yang kita lakukan. Baik. Kemudian ayat kedua Allah berfirman, wa qala ta'ala, Allah berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Orang-orang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, ikhlas. Thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Lahum ajrum inda rabbihim. Maka mereka kemudian setelah berinfak mereka tidak menyusulkan dengan mengungkit-ungkit maupun menyakiti hati orang yang dibantu. Bagi mereka pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah mengatakan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak disusulkan dengan ungkit-ungkit ataupun menyakiti, lahum ajrum inda rabbihim, maka mereka dapat pahala di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan khawatir dan tidak akan bersedih. Ini pahala besar ya. Biasanya orang yang kita bantu, dia khawatir, biasanya dia apa? Sedih, ya enggak? Orang bantu kadang khawatir, dia sedih. Ketika kita membantu dia, kita diberi ganjaran Allah pahala yang besar dan tidak ada kekhawatiran dan tidak ada apa? Kesedihan. Makanya di antara faedah sedekah adalah melapangkan dada, membuat hati bahagia. Ya, gundah gulana bisa hilang gara-gara kita bersedekah. Maka seorang yang merenungkan tentang keutamaan sedekah, dia tahu bahwasanya sebenarnya orang yang kita sedekah itulah yang berjasa kepada kita, bukan kita yang berjasa sama dia. Karena keuntungan yang didapatkan cuma sedikit, sementara keuntungan yang kita dapatkan jauh lebih banyak, dunia maupun di
akhirat. Dia cuma dapat keuntungan duniawi, cuma kecil. Kita dapat keuntungan yang tiada berhenti di dunia dan berkesinambungan di akhirat kelak. Baik, kita lanjutkan hadis. Hadis pertama dalam bab ini. Cuma satu hadis ya, satu hadis saja. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga golongan yang Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak, itu tidak berbicara dengan pembicaraan rahmat. Tapi bisa jadi Allah berbicara dengan perbicaraan yang tegas dan keras yang menusuk mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak memandang mereka itu dengan pandangan rahmat, tapi pandangan murka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka, itu Allah tidak ampuni dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Subhanallah, betapa banyak hukuman. La yukallimuhumullah, tiga golongan yang Allah tidak ajak bicara dengan pembicaraan yang menyenangkan. Wala yanzuru ilaihim, pada hari kiamat kelak, dan Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat, tapi Allah dengan pandangan murka. Wala yuzakkihim, Allah tidak ampuni dosa-dosa mereka, ya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, yang menyakitkan. Alim itu mu'lim, artinya azab yang menyakitkan, dan kita tahu azab neraka sangat menyakitkan. Wa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari tersebut tidak ada yang mengadab dengan seperti adabnya Allah, dan tidak ada yang membelenggu seperti belenggunya Allah. Kita sekarang dunia mungkin orang berinovasi dalam menyiksa orang lain. Ya, menyiksa begini, tapi semuanya kecil, tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya apa? Allah. Ya. Inna batasya rabbika lasyadid, sungguhnya siksaan Rabbmu sangatlah keras. Di sini Allah mengatakan walahum adzabun alim, bagi mereka adab yang menyakitkan. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mirar. Rasulullah ulangi 3 kali. Salasatun, 3 golongan, la yukallimuhumullah yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 orang Allah tidak bicara dengan mereka pada hari kiamat, tidak memandang mereka, tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah lagi yang ketiga, 3 orang yang Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak, tidak memandang pada mereka, tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Qala Abu Dzar, para sahabat, Abu Dzar berkata mengomentari sabda Nabi, karena Nabi ulang sampai 3 kali, khabu wa khasiru, sungguh merugi dan merugi, celaka dan merugi. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? 3 orang itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan al-musbil, lelaki yang musbil, wal mannan, al-mannan tadi yang ungkit-ungkit kebaikan yang dia lakukan, wal munfiq atau munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, seorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu, sumpah dusta. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatan lahu al-musbilu izarahu, dalam riwayat yang lain kata Nawawi, maksudnya orang yang mengisbalkan izarnya, itu sarungnya. Yakni al-musbil izarahu wa thawbahu, yaitu orang yang mengisbalkan, itu menjulurkan sarungnya atau jubahnya, asfala minal ka'bain, di bawah dari mata kaki, lil khuyala, karena sombong. Karena sombong. Al-Mannan. Baik, kita lanjutkan. Di sini Imam Nawawi membawakan hadis tentang ancaman 3 orang yang celaka pada hari kiamat kelak. Yang pertama, kata Nabi, al-musbil, orang yang isbal. Hukum isbal, jika karena sombong, sepakat ulama. Jika karena sombong, sepakat ulama. Karena dia menunjukkan kekayaannya, karena dia gaya, karena sombong. Dulu orang-orang Arab, di antara cara mereka sombong, mereka julurkan pakaian mereka. Kalau karena sombong, sepakat ulama bahwasanya hukumnya adalah haram, bahkan termasuk dosa besar. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengancam, ma asfalaka minal ka'bain fa finnar.
semua yang di bawah kedua mata kaki masuk neraka. Ancaman yang besar. Seperti dalam hadis ini, Allah tidak melihatnya, Allah tidak memandangnya, Allah tidak bicara dengan dia, bagi dia azab yang pedih. Berarti kalau celana dipanjangkan karena sombong, ya, karena angkuh, maka dosa besar. Para ulama khilaf jika ternyata bukan karena sombong. Bukan karena sombong. Maka mayoritas berkata hukumnya makruh. Di antaranya Imam Nawawi sendiri, Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Mereka mengatakan makruh tapi tidak sampai dosa. Bukan karena sombong. Sebagian ulama mengatakan meskipun tidak sombong dosa. Di antaranya Ibnu Hajar rahimahullah dan Fathul Bari. Di antaranya Az-Zahabi. Di antaranya Ibnul Arabi. Ya. Ibnul Arabi. Dan pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab, dia haram secara mutlak. Meskipun tidak sedahsyat kalau karena sombong. Tidak sedahsyat kalau karena sombong. Oleh karenanya Nabi SAW sering menegur sahabat yang terlihat sarungnya di bawah mata kaki. Rasulullah bilang, irfa izarak, angkat sarungmu. Rasulullah tidak pernah bertanya, ini sombong atau enggak ini? Kalau sombong angkat, kalau enggak apa-apa. Rasulullah enggak pernah tanya. Pokoknya ketemu orang isbal, Rasulullah suruh angkat. Tapi mungkin yang mengatakan, Ustaz, kan mayoritas ulama mengatakan kalau tidak sombong tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa, makruh. Apa? Makruh. Dan kita hidup tidak usah spekulasi. Cuma gara-gara berapa senti di bawah mata kaki kita spekulasi. Udah, mending kita potong sarung kita atau kita naikkan di atas mata kaki. Pertama, kita selamat dari spekulasi yang sangat berbahaya. Neraka atau tidak. Yang kedua, kita dapat pahala karena kita menjalankan sunnah Nabi, menjalankan sunnah Nabi. Ya. Dulu awal-awal kita ngaji, orang yang tidak isbal, yang di atas mata kaki, jadi bahan cemoohan. Ya, dibilang kebanjiran lah, ya. Kebanjiran lah, ya. Dibilang petani sawah lah, ya. Macam-macam orang dulu ngejek, ya. Orang ngejek. Teman-teman ya, biar diajak karena masalah ya. Sunnah Nabi diajak, subhanallah. Karena yang ngejek tidak ngerti. Mereka bilang ini goblok, nggak ngerti fikih. Itu kan terkait dengan zaman dahulu. Kalau zaman sekarang bukan sunnah lagi. Ya, syubhat banyak lah. Padahal kalau kita baca buku fikih semua sepakat sunnah di atas mata kaki. Mau celana, mau sarung. Sampai akhirnya saya pergi ke Australia. Saya lihat orang-orang bule di atas mata kaki semuanya. Wih, ternyata model itu dulu-dulu ya. Di sini belum waktu itu. Di sini masih disebut kebanjiran. Di sana sudah model. Ketika akhirnya orang-orang ikut orang kafir yang bikin, nggak ada yang bilang kebanjiran. Ketika orang kafir yang di atas mata kaki, nggak ada satu bilang apa? Kebanjiran. Karena mereka di depan orang kafir takut. Itu makhluk dari planet lain orang kafir. Seakan-akan demikian. Tapi kalau kita orang Islam yang bikin, bilang kebanjiran lah, petani sawah lah, apalah, cingkrang, ya, golongan cingkrang. Begitu saya ke Sydney waktu itu, ada kajian, plus jalan-jalan tentunya. Itu nggak usah disebutin, pokoknya judulnya pengajian, saya diundang pengajian. Dia ajak jalan, saya lihat, loh, kok banyak anak muda. Saya tanya kenapa, itu lagi model saat di sini. Nggak cingkrang. Begitu tiba di sini nggak ada yang bilang lagi apa? Subhanallah. Jadi butuh orang kafir dulu yang praktekkan baru tidak dituduh. Seandainya Abu Bakar As-Siddiq, Umar hidup zaman sekarang, tetap aja di cingkrang, apalah kebanjiran. Harus orang kafir dulu. Tatoan yang pakai gitu baru top. Kalau orang kafir yang pakai apa? Bagus. Jadi kalau ada orang yang isbal, kita husnudzon, mungkin dia menganggap cuma makruh. Enggak usah kita kemudian hina dia, enggak, itu dia punya pendapat, silakan. Ya, tapi jangan sebaliknya ada yang cingkrang malah kita ganggu, karena cingkrang itulah yang sepakat ulama sunnah. Jadi masalah ikhwan, kalau kita orang ada isbal, kita jangan langsung bilang ini agamanya enggak beres, enggak boleh, karena ini masalah khilaf. Ya. Kalau mungkin sombong, sombong kau enggak tahu itu masalah hati. Tapi kau punya hak boleh kalau bagus kau angkat bagus. Kenapa? Karena Nabi menegur para sahabatnya. Dan kemungkinan besar para sahabat yang isbal bukan karena sombong. Para sahabat ketika isbal sombong atau tidak? Tidak. Tetapi Rasulullah tetap tegur atau enggak? Tetap tegur. Tapi bukan berarti kalau ada yang isbal, ini agamanya enggak beres, manhajnya enggak beres, enggak. Ini enggak seperti itu ya.
Ini masalah khilafiyah. Ya. Yang lebih hati-hati kita tidak isbal. Tapi yang kedua, yang dicela oleh Nabi di sini adalah al-mannan. Al-mannan tadi yang suka ungkit-ungkit kebaikan yang dia lakukan. Ya. Ungkit-ungkit, sayang dulu kamu, sayang gini, sayang gini, sayang gitu, sayang gini. Yang ketiga, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah dusta. Ya. Demi Allah ini barang baru, ternyata baru tahun lalu ya, misalnya. Demi Allah saya nggak ngambil untung sedikit pun, ternyata banyak untungnya ya, nggak sedikit tapi banyak. Demi Allah saya cuma jual modal. Ini banyak orang demi Allah pakai demi Allah. Benar ya, ini saya cuma jual modal aja, yang penting saya tidak rugi. Orang kan tertarik, padahal bohong. Padahal bohong. Orang seperti ini jualan nama Allah untuk dapat keuntungan apa? Duniawi. Waliyadzubillah, mengerikan. Seperti tadi, rajulun a'tabi tsumma qadar, seperti hadis sebelumnya. Seorang memberikan janji dengan menyebut namaku, ternyata dia berkhianat. Jadi jualan Allah, kemudian ternyata untuk apa? Kedustaan. Ya. Maka bahaya seorang kalau jual beli jangan sering demi Allah, demi Allah, demi Allah, enggak usah sumpah-sumpah ya. Ya. Bohong tanpa sumpah masih mending. Masih mending nerakanya maksudnya. Kalau bohong plus sumpah nerakanya lebih parah, lebih parah. Taib, ini tadi dosa al-mannan, ungkit-ungkit kebaikan. Taib, bolehkah kita ungkit kebaikan Ustaz kalau ada perlu? Ini jadi pembahasan. Bolehkah kita ungkit keperluan? Sebenarnya mengatakan memberi rukhsah keringanan, boleh jika tujuannya bukan untuk menyakiti. Boleh tujuannya kalau bukan untuk menyakiti, tapi untuk misalnya memberi nasihat. Bukan untuk apa menyakiti hati seorang. Kalau menyakiti tadi mannan, selesai. Kalau bisa kita tidak ungkapkan lebih baik. Tapi kalau kita dalam rangka memberi pelajaran agar dia sadar, agar dia ingat, mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi sebaiknya kita hindari. Sebenarnya berdalil dengan Nabi Muhammad SAW ketika sebagian kaum Ansar sedih, Rasulullah mengatakan, "Alam ajidukum dhullalan fahadakumullahu bi." Kata Nabi, bukankah dulu aku dapat kalian dalam kondisi sesat, kemudian Allah beri hidayah kepada kalian dengan perantaraku. Ketika kaum Ansar sedih, ketika ada sebagian orang dikasih ghanimah yang banyak, kaum Ansar tidak dikasih. Ketika perang Hunain, maka Rasulullah SAW ingatkan, "Alam ajidukum dhullalan fahadakumullahu bi." Rasulullah mulai sebut 1, 2. Bukankah dulu kalian sesat, kemudian Allah beri petunjuk kepada kalian gara-gara aku? Kemudian Rasulullah sebutkan lagi. Ya. Karena ada tujuan Nabi SAW. Demikian juga diriwayatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika dia dituduh macam-macam, dituduh ini, dia ingin menepis dusta tersebut, tuduhan tersebut. Dia dipenjara, maka dia ingatkan, bukankah dulu yang memprovokasi para sultan untuk tetap bertahan melawan Tatar adalah aku? Bukankah dulu yang provokasi para pedagang untuk menginfakkan hartanya melawan pasukan Tatar adalah aku? Maksudnya kenapa kalian tuduh aku yang tidak? Kemudian dia dipenjara sampai meninggal di penjara. Ibnu Taimiyah dulu kan yang sendirian memprovokasi sultan bahwa si kita pasti menang insyaallah, kata ketika mereka ketakutan diserang oleh Tatar, Ibnu Taimiyah rahimahullah datang ke sultan bilang kita pasti menang insyaallah. Insyaallah bukan keraguan tapi kepastian, tahqiqan. Dan benar akhirnya mereka berhasil mengusir Tatar ketika itu. Dia provokasi para pedagang. Ternyata dia akhirnya dipenjara sampai meninggal, dituduh yang tidak. Maka dia sedikit mengungkit untuk menepis tuduhan tersebut. Bosnya begini, niatnya begini. Enggak, bukankah saya dulu yang begini? Kalau saya niat buruk dulu, biarinnya Tatar ngabisin kalian. Bukan untuk menyakiti mereka, tapi mengingatkan bahwa saya tidak seperti itu yang kalian tuduhkan. Demikian juga sebenarnya mengatakan boleh orang tua mengingatkan anak. Ya, tapi jangan menyakiti anak. Kamu dulu kecil. Dalam perut mama tahu nggak? Kalau mama giniin kamu tewas. Enggak. Kita terkadang oleh kamu nggak begitu. Mama sayang sama kamu. Kamu dulu perut mama dulu susah. Jadi kita ungkit bukan untuk menyakiti hati, tapi kita sayang sama dia. Tapi yang paling bagus, bapak ungkit kebaikan ibu ungkit kebaikan apa? Bapak. Jangan kita ungkit sendiri kalau bisa ya. Jadi misalnya anak
ngelawan bapaknya ngelawan itu. Nah, kamu tahu bapak dulu setengah mati sampai di bawah terik matahari. Bapakmu dulu enggak hitam seperti ini, dulu putih bagus, cuma sering di bawah matahari jadi donat gosong seperti ini. Ya. Ya, yang mengais rezeki mencari sesuap nasi. Jadi dia, oh gitu ya, gitu. Ya. Kalau dia sama ibunya, kamu jangan gitu, mamamu dulu Masya Allah badannya, sekarang gembor gara-gara kamu. Lahiran jadi meledak semuanya gara-gara kamu. Jadi kalau bisa itu bukan menyakiti, tapi apa? Menasihati. Sampai sebagian ulama mengatakan boleh suami terhadap istri demi menyelamatkan istri dari neraka jahanam. Bukankah di antara sebab wanita masuk neraka jahanam lupa dengan kebaikan suami? Ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, sungguhnya kalian banyak penghuni neraka jahanam. Ada yang berkata, lima ya Rasulullah, kenapa? Kata Rasulullah, li'anna kunna takfurnal ashir, karena kalian kufur kepada kebaikan suami, yaitu lupa dengan kebaikan apa? Suami, ingkar kepada kebaikan suami. Kata sebagian ulama, supaya dia tidak ingkar kita ingatkan. Bukan karena ingin menyakiti hatinya, bukan. Kalau kita ingin menyakiti hati istri kita dengan ungkit saya dulu gini-gini, hilang semua pahala kita. Tapi kalau niat kita untuk ingatkan, kamu dulu kurus, sekarang gembrot, alhamdulillah. Siapa yang berjuang? Siapa yang dulu beli mie ayam waktu malam-malam? Saya satu mangkok, kau dua mangkok. Siapa yang maksudnya diingatin bukan untuk menyakiti hati. Kapan kita berniat menyakiti hati, hilang semua apa? Pahala. Ya, tapi kalau supaya kamu tidak masuk neraka, kamu kok begini angkat suara, kamu lupa saya yang beginian kamu, saya yang ginikan kamu, saya yang ginikan kamu. Pulangkan aja ke rumah orang tuaku. Kamu orang tua udah meninggal, rumah udah dijual. Mau dipulangin kemana? Udah tidur sama sini. Maksudnya kalau ya enggak juga, saya enggak suruh bapak-bapak sering ungkapin, enggak. Kalau perlu, kalau apa? Perlu dan karena sayang, bukan karena menyakiti hati apa? Istri. Karena kalau kita tidak ingatkan, tadi terkadang wanita sering lupa. Sering lupa enggak ibu-ibu? Iya, sering, jujur, Masya Allah, sering lupa. Sering lupa. Buktinya lupa, ngangkat suara, bentak-bentak. Kalau seorang tahu orang ini punya jasa sama kita, enggak mungkin kita angkat suara, enggak mungkin. Ada orang baik sama kita, setiap bulan kasih kita makan, setiap bulan ini bajak kita jalan-jalan. Orang ini bukan siapa-siapa kita, kita enggak mungkin nyakiti hatinya, enggak mungkin. Karena kita ingat kebaikannya. Tapi kalau kita lupa, kita marah sama dia. Karena kita lupa dia baik sama kita. Nah, inilah kondisi yang menyedihkan antara istri dan suami. Suaminya tiap hari kerja setengah mati dari pagi sampai sore, diomelin sama bosnya. Ada cewek-cewek di kantor ganggu dia nggak mau karena ada istrinya. Begitu pulang diomelin sama istrinya. Waliyadzubillah. Lupa bahwasanya suaminya tiap hari kerja keras sehingga dia berani angkat suara, bentak suaminya, perintah suaminya, perintah ini. Kena lupa. Nggak mungkin nggak lupa. Kalau dia ingat dia pasti tidak berani begitu. Ini orang punya jasa sama saya. Ini orang bekerja keras. Ini orang gini, ini orang gini, orang gini, orang gini. Dia ingat, dia tidak akan begitu. Namun karena banyak wanita yang lupa, akhirnya bentak-bentak suami, angkat suara di atas suami, zalim sama suami, akhirnya masuk neraka jahanam. Suaminya tidak merasa aman dalam rumah. Dia menghilangkan keamanan dari hati suaminya. Wah, takut, rumah ketakutan sama istrinya. Maka ini tidak boleh. Maka kalau kondisi seperti ini, boleh seorang suami ungkit sedikit kebaikannya bukan untuk menyakiti. Kapan untuk menyakiti, maka itu hilang pahalanya. Tapi kalau untuk mengingatkan supaya istri sadar, mudah-mudahan tidak menganjurkan. Tapi saya tidak menganjurkan. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, saya tidak menganjurkan. Saya cuma mengatakan ada sebagian ulama yang bolehkan dalam kondisi demikian. Jika tujuannya bukan untuk menyakiti hati, tapi untuk menyadarkan. Untuk menyadarkannya. Ya. Ya. Sama seperti misalnya kita sama adik kita, kakak tidak pernah perhatian sama saya, kita bilang enggak begitu. Kita ingat, dulu kan kamu begini, siapa yang begini? Enggak begini, iya bukan, kamu kan nuduh saya begini, saya kasih tahu, itu tidak benar tuduhan tersebut misalnya. Boleh enggak? Boleh, tapi bukan untuk menyakiti dia, kita sayang sama dia. Maka kita sebutkan sebagian jasa kita kepada dia untuk menepis tuduhan tersebut. Mudah-mudahan tidak mengapa kalau niatnya bukan untuk menyakiti atau merendahkan.
Baik, sampai sini saja kajian kita ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala a'lam bissawab.